Semua, baru saja saya diterima oleh Bapak Presiden bersama Pak Ara, di mana kami menyampaikan bahwa banyak sekali harapan bahwa di jeda musim kompetisi ini ada pertandingan-pertandingan yang bisa juga membuat klub-klub ini lebih siap lagi untuk pertandingan Liga 1, yang dimana Liga 1 ini banyak juga perubahan yang terjadi di Liga 1, di mana sistem VAR akan berjalan penuh. Lalu juga di Liga 1 juga ada 8 pemain asing, yang 6 di lapangan, yang 2 itu menjadi cadangan, ditambah lagi kewajiban memainkan seluruh pemain tim nasional yang ada di klub masing-masing. Dan ditambah lagi juga kita harapkan adanya beberapa wasit asing yang akan memimpin pertandingan di pada bulanannya. Dan tentu banyak klub ya kemarin bicara kepada Liga dan kami PSSI mengharapkan ada turnamen sebelum musim kompetisi. Tetapi tentu kan karena waktunya sempit, makanya kemarin dari Liga memilih beberapa klub yang akan ikut dalam kompetisi ini. Dan tentu Pak Ara tadi langsung menyampaikan ke Bapak Presiden bahwa kita akan menggulirkan tentu yang namanya Piala Presiden, yang memang sebelum-sebelumnya sudah berjalan dengan baik gitu. Dan insya Allah pembukaan itu nanti tanggal 19 di Jawa Barat di Bandung. Bapak Presiden akan hadir dan mudah-mudahan ini juga memperbaiki daripada animo daripada masyarakat yang hari ini juga menunggu-nunggu ada perbaikan yang ada di Liga. Tentu kita trial secara penuh di turnamen Piala Presiden ini. Pak Ara mungkin bisa tambahkan sebagai Ketua Panitia. Ya, terima kasih Pak Ketua Umum. Tadi kita diterima dan memang Bapak Presiden arahannya jelas bagaimana sepak bola PSSI di bawah pimpinan Pak Erik sudah menunjukkan prestasi yang luar biasa yang belum pernah dicapai sebelumnya. Kedua juga transparansi yang dilakukan dan juga begitu banyak event-event seperti Asian Games yang sudah dilakukan dan juga Piala Dunia yang sudah dilakukan oleh Indonesia yang sebelumnya belum pernah dilakukan di Indonesia. Dan itu adalah prestasi yang sangat membanggakan, dan bagaimana Piala Presiden ini juga jadi role model dalam transparansi. Nanti tidak ada uang dari BUMN, APBN maupun juga dari APBD, tetapi kita semuanya dari sponsor dari swasta murni. Karena kita membangun industri olahraga. Kemudian juga nanti diaudit, selama ini diaudit oleh PwC yang memang sangat kredibel, kelasnya internasional, sehingga Indonesia akan makin dipercaya oleh dunia dalam bidang olahraga. Kemudian juga tidak ada pengaturan skor, kemudian juga sportivitas, dan juga tadi sesuai arahan Pak Presiden yang disampaikan Pak Erik, bahwa keamanan nanti TNI dan Polri, Bapak Panglima TNI dan Pak Kapolri juga akan dikomunikasikan oleh Bapak Presiden dan Pak Erik dan kami untuk mohon dukungannya untuk keamanan supaya ini menjadi suatu acara olahraga yang bisa jadi contoh yang baik dan benar bagi sepak bola Indonesia ke depan. Terima kasih Pak Erik. Cukup ya? Bukan. Ini Piala Pramusim yang memang sebenarnya sudah bergulir beberapa kali. Cuman kemarin memang kan ini baru pertama kali jadwal Liga juga kita atur 3 tahun ke depan. Nah memang di jeda-jeda ini kita coba isi dengan beberapa event lah, supaya memang klub juga punya pemanasan, punya persiapan lebih baik, apalagi menuju Liga yang memang hari ini berubah total gitu. Jadi perlu adaptasi. Nanti dari Liga akan press conference besok, ya detail kotanya di mana, jadwalnya seperti apa, supaya biar nanti panitia yang lebih menjelaskan spesifik yang tentu diinginkan oleh teman-teman media gitu. Ya, ini Pak Ara mengumpulkan dana besar, ini akan hadiahnya 5 miliar juara satunya. Wow, itu. Berkat kepercayaan kepada Pak Erik. Enggak lah, ini kepercayaan itu sama-sama lah. Dari sponsornya nggak susah. Kalau dipercaya dan transparan, sponsor juga datang dengan itu ya. Kita sudah sampai ke sini berkat arahan Pak Jokowi ya, dan juga pada Pak Erik. Jadi
ya dukungan dari swasta luar biasa. Ya. Terima kasih. Langsung ditraktir makan sama Pak Ara. Jangan di sini tapi. Oke. Udah mulus nih. Pak, terkait sama Coach Sintayong diabadikan jadi salah satu lapangan di Korea Selatan, tanggapan Pak Erik seperti apa? Positif dong, bagus. Berarti kan apa yang sudah Coach Sintayong itu menjadi apresiasi tidak hanya di negaranya tapi di kita juga. Karena memang saya rasa beliau pernah menjadi pelatih tim nasional Korea, pernah buat gebrakan waktu itu, dan tentu sekarang sama kita sampai 2027 ya kita sekarang dorong lagi persiapan lebih baik untuk persiapan Piala Dunia kualifikasi ketiga yang akan nanti bermain melawan tim-tim besar seperti Jepang, Australia, Bahrain, Cina, Saudi ya kembali dan kasih kendor kita bikin tim nanti. Persiapannya sejauh ini seperti apa? Belum kan, coachnya baru balik nanti. Beliau habis recovery dari operasi, mungkin 2 minggu lagi kembali baru kita persiapkan nanti. Pak, tadi sempat rapat soal bioetanol, Pak. Pak Menteri SDM bilang katanya nggak jadi akuisisi perusahaan Brazil, Pak. Itu benar, Pak? Mungkin boleh sekalian dijelasin, Pak. Saya tidak tahu detailnya ya, yang pasti bahwa kita ini kan harus mendorong berkurangnya penggunaan crude oil atau BBM impor ke dalam negeri. Makanya Bapak Presiden mendorong bagaimana penggunaan mobil listrik ke depan dengan hilirisasi dari nikel. Kalau itu targetnya sampai 50%, berarti kan tentu kita mengharapkan BBM-nya berkurang. Tetapi apakah mungkin kendaraan-kendaraan bermotor yang banyak negara juga masih memproduksi akan berhenti total? Ada percontohan yang baik di Brasil, di mana dimungkinkan kita menggunakan bioetanol. Ya, dan ini menjadi bagian solusi kita juga menghadapi polusi udara yang terus hari ini menjadi polemik. Nah, kalau nanti itu ada mobil listrik, ada bioetanol kan polusi udara makin baik. Dan tentu bioetanol itu salah satunya yang kita produksi melalui gula. Kita sendiri BUMN sudah membuat pabrik bersama PT PN dan Pertamina di Jawa Timur, yaitu pabrik Enero yang sudah disalurkan ke hampir 86 pom bensin yang ada di Jawa. Ini masih trial. Jadi ini yang kita akan dorong dan saya yakin pemerintahan ke depan juga Pak Prabowo meyakini bioetanol ini menjadi salah satu solusi. Pak, ini akan ada tentu opsi daripada produksi bioetanol melalui perkebunan gula itu bisa tidak hanya dilakukan di Merauke, tetapi di beberapa fasilitas yang sudah ada saat ini. Tapi kan pemerintah ada plan bikin food estate juga ya, Pak, di Merauke. Ya, itu salah satu opsi. Saya rasa ada 2 yang akan didorong di Merauke itu, ada PSN, Proyek Stabilitas Nasional, dan juga ada kawasan ekonomi khusus yang dikelola BUMN. Jadi biar ada private sector dan BUMN sama-sama memproduksi percepatan. Ya, karena memang kalau kita lihat sendiri kan bioetanol yang dibutuhkan dalam jangka pendek ini, kalau memang kita mau baik, itu perlu hampir 700.000, artinya perlu percepatan produksi. Sedangkan Enore itu baru 30.000 per tahun produksi. Jadi masih banyak kesempatan yang kita bisa bangun, dan udara kita kan harus lebih hijau, lebih biru, maaf. Udara kita harus lebih biru, lebih baik supaya kita semua kita. Pak Erik, soal pembatasan BBM ini tadi Pak Erlangga bilang akan dibahas dengan Pertamina. Ya, saya masih menunggu. Kan saya sampaikan bahwa Kementerian BUMN bukan kementerian yang membuat policy, tapi kita ada korporasi. Tentu seluruh penugasan pemerintah kita jaga sebaik-baiknya. Tadi saya sampaikan jangan sampai salah persepsi. Ya, kita terus menginginkan yang namanya BBM tepat sasaran digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan, bukan yang sudah mampu justru mendapat kesempatan melakukan tadi penggunaan BBM yang tidak tepat sasaran. Apakah ini kapan, di mana, besok atau kapan, saya nggak tahu. Kita menunggu saja ya. Dan saya rasa konsolidasi antara diskusi para kementerian masih berjalan. Tapi pembahasannya sudah sejauh apa sih, Pak? Kami masih nunggu aja. Perpres 191 kita masih menunggu, belum turun. Sudah di mana sih, Pak? Apa sudah di Pak? Saya tidak tahu. Bisa kemungkinan lebih cepat dari 17 Agustus ya, Pak? Saya tidak bisa komen karena saya belum tahu. Saya takut dalam arti 17
atau Januari tahun depan atau November atau Desember, saya nggak tahu, saya belum. Kita tunggu aja. Kan disebutkan ada perhitungan fiskalnya Pak, kalau dari Pertamina sendiri sudah ngobrol sama BUMN? Oh iya, pasti ada subsidi kompensasi, tentu kita harus prediksi. Makasih, saya mesti RDP jam 7. Oke, siap.